Perkenalkan, nama saya Cindy Pujulstari dengan NPM 2315061042. Saya dari kelas PSTIB. Docker ini adalah platform perangkat lunak yang memungkinkan pengembangan untuk mengemas, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi yang disebut kontainer. Nah, kontainer ini berisi semua komponen yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, nah termasuk kode, terus lagi pusat, dan pengaturan sistem, sehingga aplikasi dapat berjalan secara konsisten dan di berbagai lingkungan tanpa memerlukan konfigurasi tambahan yang lebih kompleks. Nah, ada pula mekanisme kerja dari Docker. Nah, mekanisme Docker ini berfokus pada pengolahan dan penyebaran aplikasi dalam bentuk kontainer yang merupakan unit terisolasi yang mengemas aplikasi dan semua dependensinya. Nah, jadi Docker ini nih ada dua nih, ada Docker Engine, ada lagi image dan container. Nah, kalau Docker Engine ini dia ini ada contohnya, ada Docker Daemon. Nah, ini nih proses yang berjalan di latar belakang untuk mengelola wadah, image, jaringan, dan volume. Sedangkan ada juga Docker CLI, dia ini antar muka. Jadi basis perintahnya itu yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker dari Daemon tadi. Nah, terus yang kedua ada image dan container. Dia ini itu lebih ke kayak image ini nih gambar statics yang berisi semua kayak dependensi aplikasi. Nah, gambar ini tidak dapat diubah setelah dibuat. Sedangkan container itu seperti instance dan image yang berjalan. Nah, container ini bersifat ringan dan dapat dibuat dan diberhentikan dan dihapus dengan cepat. Ada juga dari mekanisme kerja Docker, ada Docker file. Dia ini file teks yang berisi instruksi untuk membangun image. Nah, ini termasuk perintah untuk menginstal perangkat lunak yang mengkonfigurasi aplikasi. Nah, ada juga Docker Hub. Dia ini tuh publik tempat pengguna dapat menyimpan dan berbagi gambar Docker. Nah, penggunaannya itu tuh dapat menarik pool gambar dari Docker Hub atau menggunakan push gambar buatan mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Besdaramdani, NPM 23150611086. Saya akan menjelaskan komparasi dengan virtual machine pada Docker. Yang pertama yaitu ada fitur arsitektur, di mana pada Docker itu berbasis kernel host dan juga di virtual machine berbasis hypervisor. Kemudian fitur ukuran yaitu pada Docker ringan dan cepat dan hanya beberapa megabyte. Kemudian di virtual machine itu lebih berat, yaitu mencapai puluhan gigabyte. Selanjutnya ada fitur kinerja, di mana di Docker itu lebih cepat karena tidak ada hypervisor. Sedangkan di virtual machine itu lebih lambat karena ada lapisan tambahannya. Kemudian fitur isolasi, yaitu pada Docker, isolasi proses berbagi kernel, sedangkan di virtual machine itu isolasi penuh, masing-masing virtual machine-nya memiliki operating system sendiri. Kemudian, fitur penyimpanan pada Docker itu menggunakan image yang bersifat read-only dan writable layer, kemudian di virtual machine itu menggunakan disk image penuh. Dan yang terakhir yaitu ada fitur penggunaan sumber daya, di mana pada Docker itu lebih efisien dalam penggunaan CPU dan juga memorinya, kemudian di virtual machine itu lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rifan Ramadan dengan NPM 23150611094. Pada kali ini saya akan menjelaskan kelebihan Docker dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri itu ada skalabilitas otomatis. Jadi skalabilitas otomatis itu dia memudahkan skala aplikasi dengan menambah atau mengurangi kontainer sesuai dengan kebutuhan. Dia bakalan otomatis sendiri. Yang kedua itu kelebihannya ada isolasi, yaitu setiap kontainer berjalan terpisah. Jadi dia punya ruang-ruang tersendiri setiap kontainernya, sehingga konflik antar aplikasi atau dependensi dapat diminimalkan atau bertabrakannya tadi itu dapat diminimalkan karena dia ruangannya berbeda-beda. Yang ketiga itu ada efisiensi sumber daya, yaitu kontainer lebih ringan dibandingkan mesin virtual, sehingga memanfaatkan sumber daya sistem yang lebih efisien. Ya, tentu saja memang untuk dibanding dengan mesin virtual nih, Docker itu lebih ringan karena dia hanya bentuknya hanya sebuah Docker atau istilahnya dibilang sebuah kontainer tanpa melakukan virtualisasi, maka dia lebih ringan. Yang terakhir kelebihannya yaitu probabilitas tinggi. Docker dapat berjalan konsisten di berbagai lingkungan
maupun dia tuh pengembangan, pengujian, produksi, karena semua dependensi dikemas dalam satu kontainer gitu loh. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Aditya Saputra dengan NPM 2155061002. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang kekurangan Docker. Yang pertama ada pada bagian kompleksitas. Pengelolaan jaringan di Docker bisa menjadi sangat rumit, terutama ketika banyak kontainer berjalan di berbagai host atau ketika Docker digunakan dalam lingkungan jaringan yang lebih kompleks. Kemudian ada di bagian kinerja. Untuk kinerja Docker sendiri ialah terdapat beberapa kasus yang dimana kontainer bisa mengalami overheat yang berlebih dibandingkan menjalankan aplikasi langsung di mesin fisik. Kemudian pada bagian keamanan, Docker sendiri memiliki resiko keamanan dikarenakan isolasi kontainer tidak sepenuhnya melindungi sistem host. Bug atau dalam kontainer dapat memengaruhi seluruh sistem. Kemudian pada bagian manajemen data, menyimpan dan mengelola data dalam kontainer bisa rumit, terutama untuk aplikasi yang memerlukan penyimpanan yang persisten. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alton John Kevin dengan NPM 23150611018. Pada video ini saya akan menjelaskan tahapan awal penginstalan prosedur dari software Docker sebagai kontainer, fungsi-fungsi yang ada di dalam Docker tersebut, mungkin fungsi sederhananya, dan juga tahapan implementasi dasar dari Docker container. Baik, untuk tahapan prosedur awal yang perlu kita download adalah uh, software Docker-nya itu sendiri. Di sini saya menggunakan search engine Google Chrome dan saya mengetikkan Docker container. Oke, di sini kita klik. Untuk Docker ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Docker desktop dan juga Docker for Linux. Jadi untuk desktop sendiri itu juga dibagi menjadi dua, yaitu Docker desktop untuk Windows dan untuk Mac. Di mana sebenarnya build dari Docker ini sendiri memang defaultnya dibangun untuk Linux. Oleh karena itu, sebenarnya lebih mudah mengimplementasikannya pada sistem operasi Linux. Namun karena sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows, maka saya melakukan pendownloadan terhadap download for Windows desktop, Docker desktop. Baik, di sini telah saya download eh, untuk filenya, jadi saya tinggal melakukan penginstalan. Baik, berikut merupakan filenya, dan kita akan masuk ke tahapan awal menginstal Docker sebagai kontainer. Oh, baik, sebenarnya ini merupakan tahapan yang mudah, jadi kita hanya tinggal melakukan menunggu hingga proses packaging dari Docker desktop ini, arsitekturnya ini selesai di-includekan dalam proses penginstalan ini. Mungkin ini memakan waktu yang cukup lama, jadi kita hanya tinggal menunggu dan kita akan langsung menuju ke tahapan selanjutnya. Baik, setelah proses penginstalan yang memakan waktu cukup lama dari Docker sebagai kontainer ini selesai, berikut merupakan tampilan utama dari tampilan menu awalan dari Docker ini. Baik, kita akan melakukan beberapa operasi sederhana, juga menggunakan fungsi-fungsi dasar yang eh, yang saya tahu. Baik, dalam Docker itu ada sebuah Docker image, yang mana Docker image ini dapat saya analogikan sebagai installer dari sebuah aplikasi. Jadi ketika kita ingin menggunakan sebuah aplikasi, terutama kita harus melakukan penginstalan dari aplikasi tersebut. Nah, Docker image ini dapat dianalogikan seperti installer tersebut. Jadi mana bila kita ingin mencari referensi mengenai Docker installer ini, kita dapat cari di Google atau di search engine manapun dan kita ketikkan Docker Hub. Kemudian di dalam Docker Hub ini terdapat berbagai referensi untuk uh, Docker image kita. Kita klik Explore dan di sini merupakan berbagai referensi dari Docker image. Namun saya sudah mengetahui 5 buah Docker image uh, yang akan saya download. Jadi untuk keywordnya itu sendiri, untuk pendownloadan Docker image, jadi Docker image full. Nah, ini adalah nama image-nya. Jadi yang pertama yang ingin saya download itu adalah Alpine dengan tag. Tag ini adalah versi yang ingin kita install, versi berapa. Nah, saya memilih tag latest atau versi terbaru. Baik, mungkin ini memakan waktu yang cukup lama, atau mungkin beberapa saat, karena juga
image yang ingin saya download bukan hanya satu, mungkin 4 atau 5. Jadi kita akan langsung masuk ke tahapan selanjutnya, di mana saya akan mengoperasikan Docker container dengan menggunakan Docker image yang saya telah download. Baik, berikut merupakan beberapa list dari Docker image yang telah saya download sebelumnya. Yang dimana untuk menampilkan output ini, saya mengetikkan keyword Docker image ls sebagai indikasi untuk menampilkan output list. Baik, kita akan meng-create sebuah Docker container dengan menggunakan Docker image, yaitu Redis. Jadi untuk keywordnya itu sendiri seperti berikut. Docker container, yang dimana container ini akan kita buat. Jadi kita ketikkan create min name, nama dari kontainer yang akan kita buat. Misal saya memberikan nama contoh Redis. Dan untuk selanjutnya itu adalah image yang digunakan, yaitu Redis dengan versinya latest. Baik, eh, di sini dapat dilihat langsung pada tampilan Docker desktop ini sendiri muncul sebuah kontainer baru yang mana setelah saya melakukan create. Baik, kita akan mencoba melihat listnya dari Docker container ini dengan mengetikkan Docker container ls-a. Untuk ls-a ini memberikan indikasi bahwa untuk menampilkan indikasi output, di mana output yang ditampilkan adalah seluruh kontainer baik yang sedang berjalan maupun yang tidak berjalan. Oleh karena itu dapat dilihat di sini untuk kontainernya ini tidak memiliki port atau belum memiliki port karena belum berjalan. Untuk menjalankan kontainer ini sendiri kita tinggal mengetikkan Docker container start nama dari kontainer itu sendiri. Misal yang telah saya buat tadi contoh Redis. Baik, untuk Docker container contoh Redis telah berjalan dapat dilihat melalui Docker container ls. Tidak menggunakan min a karena untuk keyword ini dia hanya menampilkan semua kontainer yang sedang berjalan saja. Baik, dapat kita lihat di sini untuk portnya ini sendiri juga sudah muncul dengan nomor port 6379. Oke, mungkin kita dapat menjalankan beberapa operasi dalam kontainer ini. Eh, saya ingin menginputkan sebuah kalimat yang dimana hal pertama yang harus saya lakukan adalah masuk ke dalam file /bin/bash dari Docker container dengan Docker image Redis ini, yaitu Docker container, kemudian execute. Ini untuk mengeksekusi program yang ingin kita buat. Min i sebagai indikasi interaksi, min t sebagai sudo tty-nya, dan di sini kita masukkan nama dari Docker container kita, yaitu contoh Redis spasi slash bin, oke benar, slash bin slash bash. Oke, kita sudah masuk ke dalam kontainer dari Docker contoh Redis ini. Nah, kemudian kita ingin berinteraksi dengan untuk menampilkan output dari script yang ingin saya inputkan. Jadi pertama kita harus mengetikkan Docker image-nya, kemudian strip CLI, indikasi command line interface. Seperti yang teman-teman ketahui, di sini kita menggunakan Docker image Redis. Jadi mungkin kita akan menggunakan bahasa dari Redis itu sendiri. Di sini saya akan menginputkan dasarnya saja, yang dimana set Elton. Elton ini adalah nama saya gunakan sebagai variabel untuk memasukkan string ini, yaitu teknik informatika. Sehingga ketika saya mengetik enter, string teknik informatika dimasukkan ke dalam variabel Elton, yang dimana ketika kita mengetikkan get Elton, variabel Elton ini akan menampilkan output string yang telah kita inputkan ke dalam variabel tersebut sebelum. Baik, baik, mungkin sampai sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai tahapan awal prosedur penginstalan fungsi-fungsi dasar dan juga implementasi sederhana dari Docker Desktop pada Docker container yang menggunakan Docker image. Saya harap ini dapat menambah wawasan kita dan juga dapat diimplementasikan sehingga kita dapat mengetahui perbedaan dari Docker Desktop dan juga virtual machine yang kita gunakan. Sekian dan terima kasih.